Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini berjumpa lagi dengan Budiana. Di kesempatan kali ini, Budiana akan membahas tentang bahasa Indonesia dan pembahasan kali ini adalah menemukan gagasan pokok dan pendukung pada teks visual. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tema 1, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam suatu teks bacaan. Pada tema 2 ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Namun sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks visual. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Jadi, teks visual ini berupa gambar, bukan berupa tulisan. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Yang pertama, teman-teman harus mencermati dan mengamati gambar dengan teliti. Nah, di sini kita harus benar-benar mengamati dan mencermati gambar sampai dengan detail-detailnya dan secara terperinci ya. Yang kedua, temukan informasi-informasi yang terdapat pada teks visual. Jadi di sini teman-teman selain mengamati gambar, juga harus mencari informasi-informasi penting yang berhubungan dengan gambar tersebut. Lalu yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan pendukung pada teks visual. Setelah teman-teman mengamati dan menemukan informasi yang penting, kemudian teman-teman menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Seperti itu. Sampai sini teman-teman sudah paham? Oke, kita langsung ke contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Ingat ya, tadi langkah yang pertama apa? Harus mengamati dan mencermati gambar dengan teliti. Silakan teman-teman mengamati gambar yang Budiana sediakan. Jangan lupa untuk melihat detailnya ya. Oke. Perlu diingat bahwa tema kita di tema 2 ini adalah tentang sumber energi. Jadi, teks yang akan disajikan juga berupa sumber energi atau berhubungan dengan sumber energi. Sampai sini teman-teman sudah bisa menemukan informasi-informasi penting apa saja yang didapatkan. Yang pertama, tentang energi cahaya. Dari mana kita tahu gambar ini membahas tentang energi cahaya? Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada seorang anak yang sedang membaca buku menggunakan lampu meja. Nah, lampu ini merupakan contoh dari energi cahaya. Lalu informasi penting yang kedua adalah pemanfaatan energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang Budiana jelaskan tadi di awal bahwa lampu merupakan contoh energi cahaya dan anak yang ada di gambar ini memanfaatkan lampu untuk menerangi ketika ia sedang membaca buku. Oke? Yang ketiga, penggunaan lampu belajar sebagai contoh dari pemanfaatan energi cahaya. Nah, seperti yang Budiana sudah jelaskan di awal ya. Tadi gambar ini berbicara tentang energi cahaya dan juga pemanfaatannya. Dan pada gambar yang Budiana sajikan adalah pemanfaatan lampu belajar sebagai penerangan saat gelap untuk membaca buku. Dan itu merupakan pemanfaatan dari energi cahaya. Sampai sini teman-teman sudah paham? Mudah bukan untuk menemukan informasi penting yang terdapat pada gambar? Oke, setelah kita menemukan informasi penting, langkah selanjutnya adalah menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, teman-teman silakan perhatikan gambar yang Budiana sajikan. Masih gambar yang tadi ya. Ingat yang tadi pertama,
Poin pentingnya apa? Tentang energi cahaya. Nah, di sini teman-teman silakan mengembangkan kalimat energi cahaya ini menjadi suatu kalimat yang lebih panjang atau lebih rinci lagi. Di sini Bu Diana sudah sediakan. Energi cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini merupakan gagasan pokok ya teman-teman. Ingat, keseluruhan isi gambar merupakan gagasan pokok. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti dan benar-benar melihat detail pada gambar yang disajikan. Lalu kalau kita sudah menemukan gagasan pokok, berarti tinggal menentukan gagasan pendukungnya. Untuk gagasan pendukungnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan energi cahaya. Misalnya, pada malam hari, cahaya sangat diperlukan untuk penerangan jalan, penerangan di dalam rumah, dan salah satunya membantu kita untuk memudahkan proses belajar di malam hari. Nah, ini merupakan contoh dari gagasan pendukung. Nah, ingat ya teman-teman, dari mulai gagasan pokok dan gagasan pendukung ini harus isinya itu mencerminkan informasi-informasi penting yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi jangan sampai isinya berbeda dengan informasi-informasi penting yang sudah kita cari sebelumnya. Sampai sini teman-teman sudah paham? Mudah kan untuk membuat paragraf sendiri dan menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukungnya? Oke. Untuk tugasnya, teman-teman silakan membuka buku tematik tema 2. Gambarnya seperti di atas ya. Buku tematik tema 2 itu yang berwarna ungu. Yang ada tulisannya selalu berhemat energi. Setelah teman-teman membuka buku tematik tema 2, silakan teman-teman cari halaman 1. Kemudian teman-teman akan menemukan gambar seperti yang Bu Diana sajikan di pojok kanan bawah. Nah, di gambar ini ada gambar apa? Ayo, silakan teman-teman ceritakan dan cari informasi pentingnya ya. Lalu kembangkan informasi-informasi penting yang teman-teman dapatkan ke dalam sebuah paragraf. Lalu jangan lupa untuk menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Ingat, tema 2 ini bercerita tentang energi. Jadi pasti gambar yang Bu Diana sajikan juga isinya tentang energi. Silakan teman-teman lihat detailnya, jangan lupa untuk memperhatikan dan juga mengamati gambarnya dengan teliti. Oke teman-teman, kita sudah sampai di slide terakhir. Mudah bukan pembelajaran hari ini? Semoga teman-teman bisa ya mengerjakan dan juga dipermudah dalam pengerjaan tugasnya hari ini. Oke teman-teman, kalau ada hal yang mau teman-teman tanyakan terkait pertemuan kita hari ini, bisa ditanyakan langsung 4A kepada Bu Rista, 4B kepada Bu Aminah, dan 4C kepada Bu Diana. Oke teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.